Orang yang dalam keadaan susah, ketika dia sulit, dia ingin menghadap Sang Khalik untuk berdoa. Di mana tempat berdoa yang paling mustajab? Insinyur Haji Muhammad Darmizan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mandiri. Ada yesnya, ada mandirinya. Bapak Rus dan Ibu Ana, perwakilan Bank Mandiri serta teman-teman dari Bank Mandiri lainnya yang belum dapat saya sebutkan satu persatu namanya dengan kebanggaan yang sama. Yes dokter, yes dok, dengan dokter Marcel dan teman-teman dari Yes Dok yang telah hadir tadi memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kita semua. Bahwa hari ini benar-benar hari bahagia bagi kita semua, karena kita melakukan sesuatu yang insya Allah penuh manfaat dengan segala yang utama. Dan yang pertama, ISMI Travel adalah perusahaan penyelenggara umroh di Indonesia yang pertama dengan standar ISO internasional. Kemudian Bank Mandiri adalah perbankan nasional yang kualitas dunia yang pertama dengan keuntungan yang luar biasa diperoleh melalui manajemen kali ini. Yes Dok adalah satu fenomena baru untuk melayani kita semua agar tetap sehat, berbahagia, dan bergembira sepanjang hayat. Bahwa kesehatan bagi kita adalah hal yang sangat utama, adalah aset yang paling mahal harganya. Banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan harta, lupa menjaga kesehatan. Kemudian yang terjadi adalah mereka menghabiskan semua hartanya untuk kembali menjadi orang sehat. Tapi untuk kesehatan tidak bisa menjadi prima walaupun harta sudah habis. Maka dari itu, jaga kesehatan, jaga ekonomi kita, jaga ibadah kita. Ekonomi kita bisa dijaga melalui satu kerjasama yang baik dengan Bank Mandiri. Pasti. Kemudian kesehatan dapat kita jaga melalui kerjasama dan melalui konsultasi yang aktif dengan dokter-dokter di Yes Dok. Saya suka sama dokter itu kalau telepon Dokter Marcel, halo. Bapak Ibu yang terhormat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kegiatan di muka bumi ini, satu kegiatan yang bermanfaat di muka bumi ini yang tidak pernah berkurang jumlah pelakunya, jumlah yang ikut serta di dalamnya. Umpamanya, jika kita pergi perjalanan untuk wisata biasa, dalam keadaan susah, semangat kita untuk perjalanan wisata sangat melemah. Dalam keadaan gembira, mungkin kita ingin berwisata, tapi perjalanan ibadah umroh dan haji tidak pernah berkurang peminatnya dalam keadaan apapun atas seseorang dalam suatu negara. Orang yang dalam keadaan susah, ketika dia sulit, dia ingin menghadap Sang Khalik untuk berdoa. Di mana tempat berdoa yang paling mustajab? Yaitu di Baitullah, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Disitulah orang-orang ingin meminta
pertolongan Allah di tempat-tempat yang paling mustajab. Wahai Allah yang Maha Pencipta, lindungi kami, berikan kami segala syafaat dan kebaikan agar kami kembali menjadi orang yang sehat bagi yang sakit. Lindungi kami ya Allah agar kami agar kami mendapatkan rezeki yang halal dalam ridho-Mu dalam segala usaha kami di sana tempatnya. Tidak pernah berkurang jumlah orang yang ingin berangkat untuk mengadukan apa saja kepada Sang Khalik. Ketika senang juga begitu, mereka ingin menyampaikan syukurnya kepada Allah di mana? Di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Betul begitu? Betul sekali. Betul begitu bukan? Maka berbahagia kita, ibu dan bapak sekalian yang menjadi mitra usaha Ismi Travel. Jangan takut untuk menyapa siapapun agar mereka berminat untuk melaksanakan ibadah umroh, mengadukan apa saja yang ingin disampaikan di sana dalam keadaan susah dan dalam keadaan bahagia. Di situ tempatnya. Kemudian sekarang melalui kerjasama Bank Mandiri dan Yesdo, kita tidak perlu lagi merasa khawatir bagi ibu dan bapak yang usianya sudah seperti saya. Ingin berangkat, kita konsultasikan dulu dengan dokter-dokter ahli di Yesdo. Kita kurang biaya untuk mengumpulkannya agak terlambat, kita bisa kerjasama dengan Bank Mandiri, berangkat lebih dulu, kemudian baru diangsur. Mana ada orang yang berani tidak bayar kemudian dari di Bank Mandiri sudah diingatkan biaya umrohnya, takut dia pahalanya dicabut oleh Allah. Mereka pasti orang-orang yang jujur untuk membayar setelah pulang dari umroh, melunasi utang-utang. Bapak Ibu yang terhormat, berapa waktu yang lalu saya berangkat umroh dipimpin oleh Dr. Emrahman. Dr. Emrahman ini menjadi CEO di Ismi Travel adalah satu pengabdian ibadah. Beliau 18 tahun menjadi diplomat di Singapura, di Australia dan di Thailand. Dari sisi kehidupan beliau sudah baik, tapi niatnya untuk ibadah, memberangkatkan orang, mengajak orang untuk berbuat sesuatu yang lebih dari sekedar hidup, beliau lakukan. Dari sisi ilmu pengetahuan, beliau doktornya 2 kali. Dari sisi kehidupan yang lain, beliau S3-nya 3 kali. S1-nya beliau adalah ahli ekonomi syariah, ahli dalam ibadah. Apa yang kurang? Tapi beliau pimpin Ismi Travel dengan istrinya, dengan Pak Bambang. Pak Bambang juga begitu. Pak Bambang ini adalah alumni dari Universitas Mekah. Sudah sebelum pertama kali itu beliau tahu. Kami berangkat umroh dengan dibimbing oleh Pak Rahmat kemarin. Beliau tidak telepon dari sini, kami bertemu dengan siapa saja. Pemilik catering terbesar di Mekah dan Madinah, dia tidak telepon. Fahad, Mr. Fahad. Kami bertemu dengan pengelola IT dan sistem IT-nya haji di sana, beliau tidak telepon. Pemilik hotel, kami datang ke sana, dijemput, beliau tidak telepon dari sini. Jadi di Ismi Travel lengkap orang-orangnya. Ada satu hal yang menarik ketika kami berangkat umroh kemarin. Saya turun dari hotel, ketika berangkat ke masjid, pulang dari masjid, ini mungkin perlu perhatian dari Yesdo ini. Saya bertemu dengan orang-orang yang menjalani ibadah umroh. Ini peluang bagi kita. Adalah orang-orang yang rata-rata usianya seperti saya. Saya sudah lebih 60 tahun usianya. Bahkan ada yang 87 tahun, 70 tahun. Ketika saya tanya, jawabannya hampir sama dengan yang saya akan lakukan dan saya inginkan. Saya tanya, ada orang dari Makassar, Kiai, kenapa kok usia
sudah segini sepuh, lebih sepuh dari hati. Berangkat lagi umroh nih. Kita mau minta ampun kepada Tuhan deh, katanya. Dosa-dosa kita masa lalu kan banyak. Mumpung ada kesempatan. Rata-rata orang yang berangkat umroh itu konon katanya ingin minta ampun atas dosa-dosa masa lalu. Sekarang kita balik. Bagaimana jika kita mengajak anak-anak muda berangkat umroh agar tidak berbuat dosa di masa depan? Kalau tadi yang tua-tua seperti saya berangkat umroh minta ampun atas dosa masa lalu. Sekarang kita ajak anak muda, namanya umroh milenial yang diciptakan oleh Ijni Travel, Bank Mandiri Kartu Kredit dan YesDo. Bagi anak-anak muda yang berangkat umroh, teriakannya waktu tawaf, waktu sa'i, dia yang keras. Labbaik Allahumma labbaik. Orang Turki, orang besar-besar badannya, suara kecil-kecil. Tapi kita kecil-kecil badannya, suara yang besar karena anak muda. Ini kan hebat. Bagi siapa saja, bagi ibu-ibu, tawarkan berangkat umroh ketika muda, minta petunjuk pada Allah, menghindari dosa yang masa yang akan datang. Caranya mudah. Kalau yang kurang sehat, dapat konsultasi dengan YesDo. Yang kurang duit, konsultasi dengan Bank Mandiri. Berangkat bersama. Selain itu juga memotivasi orang yang hidupnya penuh gairah dan semangat adalah ketika mereka merasa berhutang. Saya terlambat sholat asar, saya akan cari masjid atau tempat sholat terdekat karena saya bisa berhutang. Kalau saya lewat asarnya ketika maghrib sudah sampai, saya akan agresif mencari tempat untuk sholat. Begitu juga ketika saya sudah berangkat umroh dari hutang di Bank Mandiri, saya akan bekerja keras untuk melunasi hutang saya ke Bank Mandiri. Artinya apa? Kita hidupnya lebih bergerak, lebih bergairah, lebih bersemangat. Betul? Ini satu contoh. Percaya. Ketika anak-anak muda yang agresif itu masa depannya cemerlang ketika dia mulai pembelian peluang. Hutang itu tidak ada apa-apanya. Katakan dia harus membayar 2,7 juta sebulan. Dia bergerak apa saja dapat 150.000 per hari. Sisa hutang 70.000 taruh di bank atau 100.000 taruh di bank. Yang lainnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan hari-hari, daily activity. Maka hidup kita akan selalu penuh dengan semangat. Sehingga anak muda yang berangkat umroh akan takut berbuat salah masa depan, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang luhur dalam perbuatannya. Tapi juga kita yang sudah seperti saya, kita penting juga berangkat umroh, mengingat daftar untuk perjalanan haji di Indonesia hari ini antrinya paling cepat 40 tahun, paling lama 73 tahun. Baru akhir kita hari ini daftar haji, belum tentu kita sampai di sana karena ada faktor usia. Rata-rata usia orang Indonesia sekarang sudah membaik, tapi sekitar 70 tahun, masih kurang 3 dari jumlah target 73 tahun. Betul? Maka dari itu tetap bersemangat seperti komisaris utama gitu ya, yang diangkat oleh Pak Rahmat. 62 tahun semangat dia terus, nggak merasa tua karena hidup semangat. Nanti kita akan dilatih, dibimbing oleh Pak Rahmat, kemudian diakreditasi. Maka sebarkanlah info. Jika saja satu dari kita mendapatkan 2 jamaah yang kita ajak berangkat umroh, yang kita kirimkan ke Baitullah, maka doa-doanya akan ikut menyertai perjalanan kita yang menghantar mereka berangkat umroh. Insya Allah berkah dan bermanfaat bagi kita hidup di dunia dan akhirat nantinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.